Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Sanggajaya Bapak Sumardi SPD, yang saya hormati Bapak Budi SAG, yang saya hormati Dewan Guru SD Sanggajaya, yang saya hormati yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Pertama dan utama, marilah kita banyak puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu, sehingga kita bisa hadir dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN Sanggajaya. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, juga pada kita selaku umatnya yang masih tiba pada jalannya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, susunan acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah SD Sanggajaya, itu disampaikan oleh Bapak Sumardi SPD. Acara inti yaitu penyampaian materi oleh Bapak Budi Wahyudi SAG, calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor SDN Sanggajaya, dengan tema penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Acara yang keempat diskusi dan tanya jawab, acara yang kelima penutup, dan acara yang terakhir adalah doa. Baiklah, untuk acara ini kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa qulnatin salihah wa ilahalatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya itu acara kedua, sambutan kepala sekolah SD Sanggajaya oleh Bapak Sumardi SPD. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ibu Bapak Guru SD Sanggajaya, yang saya hormati selaku guru penggerak yaitu Bapak Budi Wahyudi SAG. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bersilaturahmi dan bersosialisasi. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Budi yang telah mengisi untuk sosialisasi mengenai guru penggerak dengan tema yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Itu saja mungkin, mudah-mudahan acara ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Wahyudi untuk bekal kita semua, karena apa yang diberikan ilmunya yang Pak Budi dapat
untuk disebarkan kepada kita semua selaku guru di SD Sanggajaya. Mudah-mudahan bisa meniru atau bisa mengambil ilmunya untuk kita amalkan dalam tugas kita sehari-hari, yaitu selaku guru untuk mengajar yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan ilmunya dalam rangka untuk pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan guru penggerak. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumardi yang telah beri sambutannya. Tujuannya yaitu alhamdulillah bahwa di Sanggajaya telah menambah lagi yaitu guru penggerak. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Walidi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor untuk SDN Sanggajaya. Terima kasih kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sanggajaya, Bapak Sumardi SPD, pembawa acara Bapak Agus, Bapak-bapak Pak Heri, dan guru-guru yang lain. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini. Tujuannya adalah kita bersama-sama berdiskusi atas penyampaian yang akan saya sampaikan. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 yang saya laksanakan sudah 2 bulan ya. Tadinya mau berjalan bulan Maret, tapi karena dimajukan jadi saya majukan lagi ini acara. Tadinya bulan Maret, sebelum Februari saya penasaran seperti ini. Dan mudah-mudahan tujuan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kegiatan ini, dalam CGP ini calon guru penggerak baru calon, yang mudah-mudahan doakan ini berjalan sampai akhir nanti bulan Juni ya mudah-mudahan. Dan tugas ini juga disampaikan, ini adalah modul 1. Modul 1 saya sudah menyelesaikan modul 1, ini kebetulan modul 1.4. Modul ini adalah modul terakhir ya. Modul terakhir itu tentang budaya positif. Di sini aksi nyata modul 1.4 berbicara tentang budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya dapatkan pada kegiatan calon guru penggerak sebelum-sebelumnya. Lanjut.
Pertama-tama saya ucapkan selamat datang para guru hebat SDN Sanggar Jaya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mudah-mudahan sekolah tercinta kita ini menjadi sekolah unggulan ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada konsep utama modul budaya positif pada kesempatan kali ini ada 7 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima yaitu tentang posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti ini yang 7 materi ini akan saya sampaikan dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Selanjutnya, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Itu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita bersama-sama ketahui bahwa pembelajaran sebelumnya memakai kurikulum sebelum kurikulum 3M itu penilaiannya masih umum ya, masih bersifat umum, penilaiannya masih semua siswa itu sama. Tapi setelah paradigma terdiferensiasi ini, kita cara penilaian ke siswa itu dinilai dari karakteristik siswa tersebut ya. Jadi dilihat dari karakteristik siswa masing-masing. Jadi penilaiannya bukan kepada semua disamakan siswanya. Jadi untuk terdiferensiasi ini, setiap siswa mendapatkan pembelajaran atau kebutuhan yang mereka dapatkan di sekolah yang kita ajarkan. Jadi dengan adanya hal tersebut berkomitmen untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa komponen dalam penerapan profil pelajar Pancasila? Coba sebutkan. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Maha Esa. iya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, apa ini? Gimana? Kecil enggak baca. Saya ada kreatif, Kreatif, inovatif, kenal kritis, apa lagi? jawab Ini nggak baca ya? Iya, ini semuanya pokoknya ada 6 ya. Nah, itu adalah tujuan dari profil pelajar Pancasila yang digadang-gadangkan sekarang sedang kita laksanakan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, berkenaan dengan disiplin, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Biasanya disiplin itu berkenaan tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Aturan, ya, tentang aturan, tata tertib, betul. Yang lain? Apa? Waktu, disiplin. Ya, disiplin adalah, nah, betul ya semuanya. Jadi disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau di sekolah kalau ada kata-kata disiplin, biasanya dengan hukuman, nggak jauh dengan hukuman. Biasanya siswa kalau sudah dengar kata disiplin atau hukuman, anak-anak itu tidak nyaman. Ya, anak-anak itu tidak nyaman dengan adanya hukuman. Biasanya kalau
sesuatu yang dipaksakan atau ada hukuman, biasanya siswa merasa dirinya ketidaknyamanannya, merasa mereka melakukan sesuatu hal yang salah, jadi wah nanti akan mendapatkan hukuman dari guru tersebut. Nah itu dia, tidak jauh dari hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini ada dua motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari dalam diri anak tersebut. Kalau dari luar itu motivasi ekstrinsik. Nah, tujuan kita untuk mempelajari budaya disiplin positif yaitu mudah-mudahan kita mendapatkan motivasi ekstrinsik, motivasi dari dalam. Karena kalau dalam motivasi ekstrinsik itu datangnya dari luar keinginan dari siswa tersebut. Selanjutnya, yang selanjutnya disiplin positif apa tuh? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi mungkin ini pernah kita lakukan ya, bahwa kita melakukan sesuatu kepada anak-anak didik kita, ya itu karena kita mengancam anak-anak, kamu kalau tidak berbuat seperti ini, kamu akan seperti ini. Nah itu, karena itu tidak bisa dilaksanakan sebetulnya kalau sekarang. Kalau dulu mungkin kita galak kepada anak-anak mungkin wajar, ya kalau dulu ya zaman dulu, jadi anaknya berpikir dengan baik sehingga dia bisa berubah. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau kita marah-marahi gimana? Mereka akan apa? Akan ngadu orang tua. Biasanya kalau anak dimarah-marahin akan timbul pada diri, wah saya merasa bersalahnya lebih besar gitu. Nah makanya di sini kita belajar tentang hal-hal tersebut. Nah di sini ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah di situ kita nanti akan belajar tentang hal-hal tersebut yang akan kita jabarkan nanti di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, di sini juga kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar siswa. Itu kalau keseluruhan manusia bisa lah. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar ini bertahan hidup. Di antaranya bertahan hidup itu apa? Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Bisa makan, minum. Coba kalau anak ke sekolah tidak makan, itu bagaimana? Berpengaruh nggak terhadap pembelajaran? Berpengaruh. Jadi kalau anak dari rumah belum sarapan ke sekolah pasti dia tidak belajar, tidak fokus. Itu dia. Makanya ini kebutuhan. Nah kemudian kebutuhan akan rumah. Kalau anak rumahnya mungkin sedang kebanjiran, dia sekolah. Apakah mereka jadi tenang untuk belajar? Kan tidak ya. Nah jadi kebutuhan itu, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan itu menjadi dasar kebutuhan dasar manusia, anak siswa kita. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di kelas kita ada anak yang cari perhatian. Pernah nggak ada anak cari perhatian misalnya menurut kita, cari perhatian untuk biar kita memperhatikan dia. Mungkin kita kan udah tahu di rumah itu dia mungkin kurang kasih sayang, jadi dia menerapkannya di sekolah. Ya makanya oleh itu kita sebagai guru kalau melihat hal tersebut, ya itu karena terdapat kebutuhan dasar manusia, apalagi anak sekolah dasar. Pasti kalau di kelas dia ada yang diperbuat, seperti meluk kita, gimana gitu ya. Terus dia minta cari perhatian ke kita. Nah itu karena itu kebutuhan dasarnya seperti itu.
kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Pasti setiap anak ingin menjadi penguasa di kelasnya, ya. Menjadi penguasa, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu karena sifat mereka dasarnya memang seperti itu. Jadi kita juga harus tahu bahwa siswa kita sebagai manusia punya kebutuhan dasarnya seperti itu, penguasaan, ingin menguasai diri temannya yang lain. Bahwa ini saya lebih berkuasa dari yang lain, kamu yang lain pernah kalau ditindas dan gimana. Nah, itulah ada itu kebutuhan dasar manusia, itu penguasaan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kebebasan. Setiap anak pasti maunya bebas, ya. Bebas tapi bertanggung jawab. Setiap anak maunya bebas. Di kelas biasanya ketika kita belajar udah ada peraturannya, tapi anak maunya yang lain. Dan kita juga beri kebebasan kepada anak-anak kita, anak siswa kita, beri kebebasan kepada apa yang mereka inginkan. Karakter-karakter apa yang mereka inginkan, hobi mereka apa, ya harus kita tampung semua kebebasan apa yang kita inginkan. Soalnya juga kalau kurikulum merdeka sekarang sudah mencakup tentang hal tersebut, bahwa karakter-karakter anak itu kan berbeda-beda, jadi kita harus tahu semua itu. Jadi kebebasan anak ini perlu kita perhatikan juga. Biar boleh anak bebas, tapi jangan sampai mereka bebas tapi ada ada peraturannya, ya, tidak boleh berlebihan. Harus bisa mengendalikan anak tersebut. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ya, kalau pihak Dewantara mengenai pendapatnya bahwa setiap anak pasti butuh kesenangan, ya. Apalagi anak SD, ya, kalau beda dengan anak SMP dan SMA. Tapi mereka juga butuh kesenangan. Di kelas biasanya mereka ketika kita belajar mereka maunya bermain bebas dan sebagainya. Nah, kesenangan ini ya kita tidak bisa menghalanginya, karena itu adalah sifat mereka, maunya senang-senang, lagi belajar maunya ngobrol dan sebagainya, karena itu kebutuhan dia, gitu. Makanya kita harus bisa membimbing. Tugas kita hanya bisa membimbing dan mengarahkan. Kita tidak bisa berubah dia, tapi misalnya membimbing saja, gitu. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Lanjut. Nah, di sini kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ya, bahwa setiap orang pasti punya motivasi dalam kehidupannya, ya. Dalam berperilaku pasti ada motivasinya. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tidak ada motivasinya. Motivasi merupakan, pengertian motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap anak itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, ya. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan, tidak mungkin tidak ada tujuannya. Nah, makanya kita pelajari bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, biasanya siswa melakukan sesuatu hal, misalnya dia melakukan kesalahan tapi dia tidak melakukan hal tersebut, dan atau kemudian murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, jadi kelihatan di sini adalah pemaksaan. Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum oleh gurunya, ya. Gurunya sudah siap, ya, di depan pintu. Wah, ini telat lagi, siap dihukum. Nah, itu dia, murid menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi
dengan hal tersebut murid melakukan disiplin diri karena takut karena ada hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Jadi ini motivasi dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, karena dia takut dihukum, maka dia melakukan disiplin. Jadi belum motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Ini masih belum masuk pada dirinya sendiri. Yang kedua, apa tuh? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin pernah kita lakukan, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Misalnya, kamu silakan melakukan ini. Misalnya, guru menyuruh siswanya untuk melakukan sesuatu, ya, disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadinya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan tapi karena ingin imbalan, nah itu masih dalam kategori motivasi ekstrinsik. Contohnya apa? Misalnya anak tersebut dikasih pertanyaan, kemudian dikasih hadiahnya adalah permen atau yang lain. Sebenarnya itu mendidik atau tidak, Bapak Ibu? Mendidik atau tidak? Tidak mendidik. Nah, itu berarti masih motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tujuannya. Yang ketiga yaitu penghargaan nilai-nilai kebaikan diri sendiri, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri yang paling tinggi. Jadi dengan motivasi yang ketiga ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau siswa sudah tahu bahwa melakukan peraturan itu baik, jadi dia tidak perlu karena ada guru atau ada hukuman atau tidak ada hukuman. Nah, dengan motivasi ini adalah motivasi yang paling tinggi, ya. Jadi motivasi dalam diri sendiri itu dia sendiri sudah tercermin dalam hidupnya. Jadi bukan karena ingin dihukum orang lain, bukan karena penghargaan, jadi karena muncul dari dirinya sendiri. Nah, itu dinamakan motivasi intrinsik. Jadi yang paling bagus motivasi yang mana? Intrinsik. Jadi siswa itu sudah mengerti akan apa yang dilakukan. Nah, itu akan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Hukuman. Nah, biasanya kalau kita melakukan hukuman kepada siswa-siswa kita, yaitu hukuman itu yang pertama menyakitkan. Untuk siswa pasti kalau dihukum dirinya merasa dirinya jadi minder, ya, menyakitkan diri dia sendiri. Itu hukuman. Yang kedua, tidak nyaman. Siswa kalau dikasih hukuman ya tidak nyaman. Siapapun kita kalau ada hukuman, dulu pernah. Waktu SD juga saya pernah dihukum oleh guru saya. Sampai sekarang masih ingat apa hukumannya, itu ditarik jambangnya karena tidak bisa matematika. Nah, itu sampai sekarang masih keingat terus. Mungkin rekan-rekan punya pengalaman pada waktu dulu ya seperti itu. Jadi hukuman itu yang pertama yang menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, ya, bagi siswa tersendiri. Kemudian murid merasa takut. Dia melakukan ini karena takut. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti Pak Guru marah. Kalau saya tidak melakukan ini, Bu Guru marah, makanya melakukannya. Nah, itu. Jadi ini jangan sampai seperti itu. Biasanya hukuman itu memaksa, ya. Hukuman itu memaksa. Kamu kamu tidak dapat melakukan sesuatu, kamu harus lari di lapangan 2 kali. Jadi itu memaksa jadinya. Jadi siswa tidak bisa memilih, ya.
Yang selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena ingin dihukum, dia melakukan tapi dia menyembunyikan. Dengan adanya hukuman itu dia jadi seperti menyembunyikan kesalahan dia sendiri. Nah, ini akibat dari hukuman. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Ya, dengan adanya hukuman, murid menjadi rendah diri karena dia melakukan kesalahan, ini jadi minder. Nah, itu dari hukuman. Kemudian hukuman dengan penghargaan. Kalau penghargaan tidak efektif, ya. Mengapa tidak efektif? Karena kalau kita kasih penghargaan, kalau tidak dikasih penghargaan lagi besok-besok dia pasti nungguin mana nih hadiahnya, jadi tidak efektif. Jadi dia ada masa kadaluarsanya. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya Pak Guru atau ya Bapak Ibu memberikan hadiah kepada si A, ya si A. Nah, kemudian temannya yang merasa tidak bisa, ya gitu tidak menjawab dan dikasih penghargaan, ya sebetulnya dia menjadi ini. Oh dia mulu sih yang dapat, saya apa? Meskipun dia tidak bisa, meskipun dia tidak bisa melakukannya, tapi ada sifat iri dalam dirinya sendiri. Nah itu yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri kepada siswa yang lain. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya, ini bisa mematikan kreativitas teman-teman yang mungkin yang tadi tidak kurang dalam pembelajarannya, kreativitasnya. Dia menjadi rendah diri. Kok yang mendapat itu dia terus, saya kapan gitu. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya dia menghukum dengan sistem ranking. Nah ini makanya rapor sekarang tidak ada rankingnya. Kenapa tidak ada rankingnya? Karena kalau ada rankingnya, biasanya di rumah sama orang tuanya, kamu gimana? Ini rapor merah semua misalnya, nilainya jelek, diomelin di rumah. Kemudian di sekolah dibully dengan teman-temannya. Nilainya jelek, ini saya nilainya tinggi, ada rankingnya. Seperti itu. Makanya sekarang rapor yang kurikulum merdeka tidak ada ranking kemarin, mulai tahun ya tidak ada ranking. Apakah kemarin juga ada? Yang sekarang Baru sekarang, iya. Nah makanya sekarang hukum dengan sistem ranking. Kalau nilai rapor dengan sesi ranking itu tidak terpilih suaranya. Itu udah ada. Seperti saya nanya gimana rapornya, itu kok yang rapornya jelek tuh sih dikasih tahu. Nah seperti itu. Jadi hukum dengan sistem ranking itu tidak bagus. Jadi rapor-rapor sekarang tidak ada ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi dia merasa seperti itu, jadi dia merasa terampas. Saya sudah berbuat, misalnya saya sudah bisa membaca, misalnya satu anak tidak bisa, baru bisa membaca satu kata, kemudian besok-besok sudah bisa membaca satu kalimat. Ya seharusnya kita bisa menghargai hal tersebut, ya. Dengan setiap kata kamu telah mendapatkan hal yang terbaik, sudah bisa membaca satu kalimat. Ini saya kasih es krim. Nah, jadi cuma itu saja penghargaannya, bahwa saya bisa membaca, saya dikasih es krim. Nah itu tidak baik penghargaan terhadap dirinya. Ya seperti itu. Yang selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal, yang kalau sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Biasanya kalau saya lakukan sesuatu, konsekuensinya saya lakukan A, konsekuensinya B. Yaitu konsekuensi akibat dari sebab akibat. Yang pertama, penglihatan jangka pendek. Kalau konsekuensi penglihatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus dimonitoring terus. Nih kalau konsekuensi. Yang ketiga, stimulus dan respon. Yang tadi saya bilang bahwa kalau kita tidak melakukan ini, akibatnya
kita tidak menjaga, kita telat datang ke sekolah, akibatnya akan dihukum di sekolah. Itu stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Ya, dengan adanya konstitusi ini, ya tetap murid menjadi menghormati peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya, contohnya, kalau dia melakukan sesuatu hukuman, kan siswa itu kan tadinya kan belum selesai. Misalnya dari kita, kamu minta maaf. Padahal ini permasalahan ini belum selesai. Sebenarnya siswa itu masih mau meminta maaf kepada teman yang dia buat kesalahan. Tapi karena gurunya sudah selesai hukumannya. Jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, bahwa dia punya kesalahan, dia ingin sekali meminta maaf kepada temannya, tapi dia tidak sempat untuk memberikan maaf yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, ini adalah tingkat yang paling tinggi, yaitu restitusi. Kalau dengan konsep disiplin dengan tidak sukses, yaitu restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Jadi dia merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dia melakukan kesalahan, dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya. Jadi kalau kita menggunakan penyelesaian restitusi ini fokus pada pemecahannya. Jangka panjang ini gimana? Kita tidak hanya memarah-marahi siswa tersebut, tapi ada solusi. Ya, kita memberikan solusi kepada anak tersebut untuk memecahkan masalah. Ya, kita pecahkan masalahnya biar anak itu tidak melakukan kesalahan lebih panjang lagi. Selanjutnya, yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi dengan restitusi ini murid jadi, oh iya benar, guru ternyata tidak marah kepada saya. Ya, saya belum melakukan kesalahan, tapi saya diberikan solusi oleh bapak atau ibu guru tersebut. Ya, jadi kita cara menyelesaikan masalah yaitu dengan memberikan solusi kepada siswa kita ya. Kalau anak belum mengerti bagaimana cara penyelesaiannya, dan butuh kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi dia dengan penyelesaian tersebut dia menghormati dirinya. Oh, saya telah berbuat kesalahan, saya harus memperbaikinya dengan hal ini, dengan hal ini, dengan hal ini. Nah, selanjutnya dengan restitusi, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, ya. Jadi yang menyelesaikan permasalahan ini adalah dirinya sendiri. Dia diajak menyelesaikan, mengontrol, bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, bukan dikontrol oleh orang lain. Nah, jadi dalam teori kontrol ini, seorang siswa kalau melakukan kesalahan, oh inilah jalan keluarnya, saya harus melakukan ini, dan nanti konsekuensinya kalau saya tidak melakukan ini, saya akan seperti ini. Nah, itu teori kontrol, dan dia bisa memberikan jalan keluarnya sendiri. Tentu saja dibimbing oleh bapak ibu gurunya juga. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada kesalahan pada diri anak, ya itu kita harus membimbing dia mencari jalan keluarnya. Mencari jalan keluarnya itu seperti tadi anak ribut, tadi ada tidur di luar. Sebetulnya kita, ini kesalahannya apa, permasalahannya bagaimana. Nah, kita sebagai guru ya bisa menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Harus ada dua keseimbangan, yang satu saja semuanya bisa ngomong bagaimana permasalahannya awalnya gimana dan sebagaimana biar dia keluar sendiri. Itunya apa? Biar motivasinya keluar dari diri sendiri gimana. Penyelesaian kamu nantinya harus bagaimana. Setelah kalau melakukan hal tersebut kamu harus bagaimana. Nah, itu dia. Kita ingin terus-menerus kita gali kepada anak siswa kita. Dan kemudian di sini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini sebuah cara menanamkan
disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi apa sih? Tadi kita ngobrol tentang restitusi, tapi tidak tahu pengertiannya. Pengertian restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari pendapat dosen 2004. Jadi restitusi, penanganan restitusi ini yang tadi saya sampaikan adalah memperbaiki kesalahan mereka, ya. Jadi guru memberikan solusi kepada anak tersebut bagaimana biar dia ada masalah. Misalnya dia telat ke sekolah, ya kita tidak bisa jangan ngomong dengan anak tersebut. Ini permasalahannya apa? Kamu kenapa berbuat telat datang ke sekolah? Pasti kan ada tujuannya, ada apa? Penjelasannya maksudnya. Ada penjelasan kenapa kamu terlambat. Oh ini Pak, saya semalam tidurnya larut malam, gitu. Ada penjelasannya, pasti ada penjelasannya. Dan kita gali terus. Kenapa ini? Kamu akan berubah tidak? Ya saya akan berubah dengan hal tersebut. Nah itu. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau restitusi ada hukuman, peraturan tidak dijalankan, dia kemudian dihukum. Kalau restitusi tidak, dia bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Jadi siswa dari kesalahan apa yang dia buat, dia kedepannya tidak akan melakukan kesalahan itu kembali. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ya, jadi memperbaiki hubungan misalnya dengan teman sebayanya atau dengan gurunya. Dengan permasalahan restitusi ini dapat memperbaiki hubungan anak tersebut. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi, penjelasan restitusi ini tawaran kepada anak, ya. Jadi diberi penjelasan ini bagaimana kepada anak, bukan kasih paksaan. Nih kamu hukumannya ini, langsung dihukum di situ aja tidak. Jadi dikasih tawaran. Kalau kamu tidak melakukan hal ini, kamu akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya menuntut untuk melihat dari dalam diri. Jadi dia introspeksi diri. Setelah dia melakukan itu apa sih kebaikan untuk dia? Kemudian dia akan berubah nggak sih? Nah, jadi dia menuntut untuk melihat dalam diri kita, introspeksi diri masing-masing. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang memotivasi tindakan. Kemudian yang selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi untuk pembelajaran kurikulum mereka sekarang kan kita mencari karakter anak, menjadi karakter misalnya yang jujur, disiplin, dan sebagainya. Bukan tindakan yang kita lakukan seperti ya menghukum mereka. Jadi dia setelah dia ini mereka menjadi kuat dengan kejujuran, ya, dia menjadi jujur, jadi disiplin atas apa yang dia perbuat. Kemudian yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Jadi kita memberikan solusi kepada anak didik kita atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, bukan menghukumnya, ya. Jadi memberikan solusi atas apa yang dia lakukan. Selanjutnya perbedaan. Jadi, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada nggak yang sering tidak mengerjakan PR? Banyak ya. Bagaimana penyelesaiannya? Dihukum? Suruh mengerjakan lagi ya? Ya, kalau hukuman, kalau siswa tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ininya contoh kasusnya apa? Tidak mengerjakan PR. Tapi hukumannya apa? Bendera 10 menit, nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Itu salah. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya kalau kita marah pasti muridnya takut. Anak itu takut karena ya guru, bukan dari motivasi diri sendiri.
Jadi kita memberikan hukuman ya harus sesuai dengan apa yang dia berbuat. Gitu. Ini tidak nyambung nih. Dia tidak ngerjakan PR tapi sudah hormat buat benar kan tidak nyambung. Ya. Kemudian ada namanya konsekuensi. Yang tadi diberikan. Konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Benar nggak ya? Benar. Saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, nambah tuh. Nambah PR. Mungkin kalau kelas 1 kelas 2 dikasih saya tidak akan mengulangi 1 buku. Iya, seperti itu ya. Nah itu konsekuensinya. Nah jadi dia ini antara konsekuensi dan restitusi lebih dekat ya. Kalau ini mungkin identitasnya identitas gagal. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena guru tegas, siswa jadi menghormati peraturan. Ini sudah sesuai sih, sering murid-murid tapi dikerjakan, tapi ditambah 3 kali lipat atau 1 kertas 1 buku. Nah yang terakhir ini adalah yang tertinggi yang harus kita lakukan yaitu restitusi. Nah di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Nah kita harus memiliki keyakinan kelas dulu ibu. Keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Ya, jadi guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nanti ada video tentang contoh menyelesaikan permasalahan dengan restitusi. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan. Oh saya tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah pasti ada ini. Mereka punya alasannya. Jadi kita harus gali terus, gali terus. Jadi itu setiap sesuatu pasti ada alasannya gitu. Siswa menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, ya kita harus terbuka kepada siswanya, ya, kepada siswa kita sendiri. Inilah karakter didik saya seperti ini. Nah, kalau sudah itu kan siswa merasa dekat kepada kita dan mereka menghormati diri kita. Wah, Pak Guru ternyata tidak marah ya kepada saya, malah memberikan solusi atas permasalahan saya. Nah, jadi senang. Jadi semangat lagi ya. Seperti itu. Dengan pelaksanaan restitusi tersebut. Selanjutnya, nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Nah, saya tanya, ini kita di posisi mana nih? Kalau udah yang setelah kita lakukan, biasanya apa? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau atau manajer. Yang mana? Biasanya kita lakukan sebelum-sebelumnya. Hah? Penghukum, memantau. Ya di sini ada, pokoknya ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Nanti kita lihat ya, setelah kita tahu ini. Nah ini, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang tadi ya ada 5. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dia penghukum, dia akan berkata, Pak Tawi aturan sekolah. Nah dia sambil marah-marah, lalu berdiri di depan. Lalu kamu sana berdiri di depan barisan. Di depan barisan maksudnya di depan ini, depan tiang ya. Kan dia jadi malu kan di depan orang lain, dilihatin, kasihan. Ya. Jadi kalau patuhi aturan sekolah, nah seperti itu namanya orang yang sifatnya menghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah gimana? Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Nah itu dia jadi bersalah. Oh iya. Nah, jadi hatinya, wah saya telah membuat guru jadi malu, jadi sakit hati atau gimana, kecewa dan sebagainya. Jadi ada rasa bersalah pada dirinya sendiri gitu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman.
Nah, kata-katanya, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, ya. Pak Guru bangga kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya. Untuk kali ini kamu nggak apa-apa salah. Nah ini kata-katanya beda seperti ini. Nah ini sebagai teman kata-katanya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian yang keempat adalah memantau. Nah, biasanya kalau memantau ini berhubungan dengan tata tertib yang sudah ada dan dilanggar itu. Kamu sudah melanggar. Nah, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya tadi, kalau kamu melanggar, kamu harus apa? Konsekuensinya kamu harus berdiri di depan kelas. Yaitu pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer kata-katanya gimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita yang menggali mahasiswa, kamu tahu nggak apa kesalahanmu? Iya Bu, iya Pak, saya terlambat, saya tidak memberikan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang akan datang. Saya akan atribut akan saya lengkapi dan sebagainya. Jadi anak digali terus seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga anak itu jangan merasa tidak takut kepada gurunya. Nah seperti itu. Jadi itu menghukum, membuat rasa bersalah, memantau manajer. Nah kalau udah seperti ini, kita posisi mana nih? Posisinya mana? Ayo. Hah? Manajer. Iya, mudah-mudahan kita semua seperti itu posisi manajer, ya. Karena posisi manajer adalah posisi yang paling tinggi yang kita bahas pada kesempatan ini itu HSP itu institusi. Lanjut. Nah di sini adalah posisi penghukum. Wah harusnya ada videonya nih. Mana ya? Caranya biar videonya kelihatan. Kalau keluar dulu bisa nggak ya? Kelihatan. Mudah-mudahan bisa. Ini adalah contoh dari 5 posisi kontrol. Nah. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu posisi penghukum yang kata-katanya seperti itu. Sekarang posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Yang sekarang posisi teman ya. Dengar suaranya aja. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi pemantau atau monitor. Naren, Kira-kira. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir posisi institusi. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Itulah tadi posisi-posisi 5 posisi kontrol yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah ini tadi kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga mereka tidak sebagai teman, yang keempat memantau, yang ketiga manajer. Yang terakhir tadi kata-katanya yang manajer ya. Jadi dia memberikan solusi kepada siswa tersebut, menanyakan keyakinan kelas yang dia lakukan, dan kemudian guru tersebut memberikan apa? Arahan kepada siswa tersebut dan mencari solusinya bersama-sama. Jadi cara melaksanakan itu mencari solusi bersama-sama. Dan anak digali terus permasalahannya kenapa, alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut, ya seperti itu. Nah di sini ada soal ya, tolong Bapak Ibu silakan dijawab. Nomor satu, hukuman atau konsekuensi. Ini jadi ada 2 saja. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa? Hukuman konsekuensi. Yang berapa? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah konsekuensi ya. Yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Iya, hukuman juga. 100. Boleh kasih 100. Yang selanjutnya, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia mencoret meja, dia harus membersihkan. Ya itu sesuai kan? Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman kita. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi betul. Sanksi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Terus apa tuh? Karena ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul, hukuman. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini apa? Konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman. Iya. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya, ya betul. Kita terima. Lanjut besok. Selanjutnya, ya.
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk tinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi 12. Apa tuh? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ini? Hukuman. Ya betul. Yang selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video game. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Iya, nggak nyambung ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Nah itu hukuman adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Agar apa? Melindungi diri sendiri. Ya betul, agar Melindungi. tentang tentang keselamatan. Bukan karena kita memakai helm karena ada polisi di depan. Ya, bukan takut ditilang. Jadi karena untuk keselamatan kita sendiri. Ini sih. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Nah, betul. Tentang kesehatan. Jadi umumnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya universal, umum. Tidak jangan, tidak boleh, itu tidak. Kalau keyakinan kelas tidak begitu. Jadi sifatnya universal, sifatnya umum. Jadi kalau kita tidak memakai helm itu untuk keselamatan kita sendiri. Kalau kita tidak menggunakan masker atau cuci tangan untuk kesehatan itu secara umumnya. Lanjut. Nih, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini saya membuat keyakinan kelas di kelas 6 kemarin. Apa sih yang harus dilakukan dalam membuat keyakinan kelas? Pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita bersama siswa mengajak siswa untuk berdiskusi apa-apa saja yang siswa inginkan untuk demi kelancaran di dalam kelas ini tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas. Nah ini yang pertama seperti ini. Jadi berdiskusi tentang peraturan-peraturannya apa. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tapi jabatkan dan keyakinan kelas menjaga kebersihan ke kelas. Tidak kata-katanya jangan membuang sampah itu salah, negatif jadinya. Jadi ini yang umum saja. Jadi tidak membuang sampah sembarangan itu jadi menjaga kebersihan kelas. Kemudian setelah berdiskusi tentang peraturan, kemudian menjelaskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, siswa diajak untuk membuat keyakinan apa yang mereka inginkan di kelas supaya kelasnya nyaman, aman untuk mereka sendiri. Nah, jadi dengan siswa kita hanya memantau saja apa yang ingin siswa inginkan. Dan yang ketiga itu menempelkan keyakinan kelas di papan tulis atau di kertas karton, dan nantinya akan dilihat ini keyakinan kelas 5, kelas 6, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nanti kalau dia sejak lahir dia kan tertanam dalam diri saya tidak bisa boleh melakukan hal tersebut. Nah inilah kegiatan membuat keyakinan kelas.
Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan ini di kelasnya masing-masing. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah dibuat tahun pelajaran 2022-2023. Bisa dilihat semuanya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, apa nih? Berpakaian rapi dan sesuai rapihan ya. Nah ini bisa dilihat sendiri ya, semuanya ada 9 yang nantinya menjadi keyakinan kelas 6. Dan nanti kalau sudah dibuat, kalau bisa ya dirapikan kembali, kemudian ditempelkan kembali di kelas sehingga siswa bisa melihat keyakinan kelas mereka masing-masing. Lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini ada step-stepnya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan yang tadi saya bilang, bahwa kata-kata di keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan masih bersifat ya itu namanya jangan ngomong langsung ya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ini nilainya lebih abstrak dari peraturan, menjaga kebersihan. Jadi semua teratur. Yang kedua, berupa keyakinan universal, jadi sifatnya bersifat umum, ya sama dengan yang pertama. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Jangan, tidak boleh makan di kelas. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jangan ada kata tidaknya. Ya, jadi dengan tidak dibuat dalam bentuk positif. Jangan atau tidak itu dihilangkan. Ya, menjaga kebersihan kelas, menghormati teman, kemudian yang ada seperti itu semua ya. Kemudian selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak. Ya, kata-katanya panjang sekali sehingga anak lupa. Kata-katanya sedikit ya, tadi contohnya seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan kondisi kelasnya, misalnya kelasnya anak butuh apa nih? Wah, saya butuh ketenangan, menjaga ketertiban di dalam kelas. Itu ketenangan. Anak butuh apa? Anak butuh kebersihan, menjaga kebersihan di kelas. Ya, jangan malah kata-katanya negatif, kata-katanya yang tadi jangan atau tidak itu tidak dipakai lagi. Yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Jadi semua siswa diajak oleh gurunya untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi siswa berdiskusi apa yang keinginan mereka untuk kelasnya, biar kelasnya jadi kelas yang bagus, kelas yang nyaman dan aman dengan keyakinan-keyakinan yang mereka buat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, itulah cara-cara membuat keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, di bahasan terakhir adalah restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah selesai dijelaskan. Jadi, yang pertama, dalam penerapan segitiga restitusi ada tiga tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kata-katanya seperti yang tadi, contohnya tadi videonya kita terlihat gitu. Jadi menstabilkan identitas. Jadi dibilang begini, dia melakukan kesalahan, anak siswa tersebut kita tanya, kita menstabilkan identitas. Semua orang atau teman bapak juga pernah melakukan kesalahan. Dia tidak merasa melakukan kesalahan sendiri, gitu. Itu menstabilkan identitas. Ya, jadi buat mereka nyaman dulu, anak nyaman bahwa dia tidak melakukan perbuatan kesalahan itu sendiri. Jadi setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Tapi dengan perbuatan kesalahan itu, sebaik-baik perbuatan kesalahan adalah kita melakukannya dan mengingatkannya seperti itu.
Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan kepada siswa tersebut, kamu kenapa kok telat? Oh Pak, saya telat karena tadi di rumah saya ada bantu orang tua dulu sedang sakit dan bagaimana. Kita kan tidak tahu kalau siswa punya permasalahan. Nah kita gali dulu permasalahannya apa. Jangan pas sudah itu kita siswa itu kita pelajari seperti itu. Jadi kita cari dulu, kita gali permasalahannya apa dan kita berikan solusi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan dari keyakinan. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan dengan kamu berbuat seperti ini? Saya tidak disiplin, misalnya kalau dia sering telat. Saya tidak, keyakinan kelas yang saya ingat adalah ya saya tidak disiplin. Kamu akan berbuat disiplin nanti ke depannya? Iya, saya akan berbuat disiplin dan tidak akan melakukannya lagi. Kapan kamu akan mulai ada disiplin tersebut? Mulai sekarang dan sebagainya. Nah ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Satu soal ya Bapak, ini sudah 30 lewat. Nah, makanya yang sampaikan ya. Ini kasus siswa telat juga. Makanya saya sedang silakan. Artinya,
2. Kasus Itu 2. dia play gambarnya. Gambar di layar. Putar sekarang. Terus sekarang. Jadi kasus 2. Bisa di share. Ini gambarnya ini foto. Tapi aku tidak akan mau mengambil hal ini. Saya tidak tahu. Tapi kamu nggak mau mencoba itu bermuatan dengan baik atau tidak? Jadi sudah itu adalah dan kalau kita lanjut berarti yang mungkin pasti pernah bermasalah bahkan pernah bermasalah tapi kami juga pernah bermasalah dengan sesuatu tapi memang tidak berbuat atau bersalah tapi kalau di sini kan misalnya siapa yang salah tapi kami mau membantu hakim mencari solusi supaya hakim tidak begitu lagi. Nah, hakim kalau punya alasan hakim menyelesaikan kalau tidak hakim akan sebenarnya kenapa mulai coba memang itu bisa mulainya Tes satu ya. Ya demikian tadi kasus 1 dan kasus 2 cara penyelesaian dengan restitusi. Jadi tadi dari awal sampai akhir ya ada cara-caranya penerapan restitusi tersebut. Jadi mudah-mudahan segala permasalahan yang ada pada kelas kita, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Dan itu menjadi
pegangan untuk semua guru di SDN Sanggarjaya ya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan SDN Sanggarjaya jadi SD yang maju, berkembang dan jadi positif untuk melaksanakan penyebaran pemahaman dan pengalaman positif di sekolah dan kelasnya masing-masing. Mungkin dari saya cukup sekian dengan materi ini, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada pemberi atas paparannya. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan paparannya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Mungkin nanti yang jawab Pak Budi. Insya Allah kalau Ya. Mungkin dari Bu Eva. Oke ini dulu. Yes. harus pakai mic biar terdengar. Pertanyaannya bukan ada banyak. Semuanya. Silakan. Iya, Mbak. Ya. Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suatu. Ya. Jika apabila kesalahan yang kesalahannya itu belum ada dalam keyakinan kelas yang dibuat, bagaimana guru menyikapinya dalam hal tersebut? Sudah itu aja. Terima kasih. Bu Adiza, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana bila kita melakukan restitusi, tapi dalam keyakinan kelas belum terdapat keyakinan kelas yang kita bahas tersebut ya, ya seperti itu. Ya, kalau di kesalahan tersebut belum ada di keyakinan kelas kita yang kita buat bersama, itu masih bisa kita buat kembali, ya, buat kembali melalui kelas lagi, didiskusikan ke siswa-siswanya, masih ke siswa yang kita lakukan. Nah, misalnya kelas 6 ya kita kan bisa berubah tergantung kesepakatan kelasnya. Misalnya ada perubahan baru, kita diskusikan kembali ini loh keyakinan kelas yang belum ada dan telah dilaksanakan tapi belum ada penjelasannya. Nah, kita bersama-sama warga kelas kita melakukan diskusi kembali bahwa peraturan ini belum ada, keyakinan ini belum ada, dan kita bicarakan bersama warga kelas semua yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi itu bisa berubah ya, kasusnya ya, bisa berubah tergantung keyakinan kelas apa yang belum ada. Nah, kita diskusikan lagi karena ini adalah keyakinan kelas yang anak kelas tersebut, jadi kita bicarakan anak tersebut perubahannya apa. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada lagi? Ya, Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Haryati ingin bertanya kepada Pak Budi, bagaimana bila guru memberikan penghargaan berupa kata-kata verbal yang positif? Apakah tidak diperbolehkan juga atau bagaimana? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Lucy ya. Nah, bagaimana kalau kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut dengan kata-kata verbal? Ya, yang kita tunjukkan tidak boleh itu penghargaan itu dengan benda-benda, ya seperti uang. Kalau kalian bisa menjawab ini, kalian mendapatkan buku. Kalian menjawab ini, kalian bisa mendapatkan permen dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kata-kata itu ya tidak apa-apa.
Kalau kata-kata misalnya dia sudah menyelesaikan atau menjawab pertanyaan dia, kita bagus atau tepuk tangan semua kelas itu nggak apa-apa. Ya, kalau kata-kata verbal itu diperbolehkan karena apa yang kita katakan itu adalah sebagai doa untuk anak-anak siswa kita. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah penghargaan dengan suatu benda, ya dengan benda. Nanti kalau dikasih benda sesuatu tersebut, nanti mereka akan menanyakan kembali, wah Pak mana nih ada hadiahnya enggak? Saya menjawab ini. Nanti motivasinya itu. Nah kalau berupa verbal kan dia enggak seperti itu ya. Nanti boleh untuk kata-kata verbal atau kalau anak-anak bisa menjawab soal atau bisa hafal di depan ya saya mari tepuk tangan semua kan senang. Ya, siswa jadi termotivasi juga. Mungkin itu jawabannya. Kalau kata-kata verbal boleh kita lakukan, kecuali dengan benda-benda. Itu. Jadi saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk penjelasannya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? 10 Bu Emma. 10 penanya. Silakan. Ada pertanyaan ya? Iya, silakan, nggak apa-apa. Penguatan. Mau transfer nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri mewakili teman rekan-rekan guru juga mengucapkan terima kasih sama Pak Budi yang telah menyampaikan banyak sekali informasi dan materi-materi sehingga wawasan kami jauh lebih terbuka dan merubah paradigma baru tentang disiplin positif ini. Sebelumnya kami di sini semua hanya tahu tentang disiplin. Disiplin itu hanya ada hukuman dan penghargaan. Tapi setelah Pak Budi menyampaikan informasi-informasi tadi, ternyata ada konsekuensi dan restitusi. Mungkin itu juga pengetahuan baru ya bagi kami. Kami juga mungkin insya Allah akan menggunakan pengetahuan itu di kelas kami. Mengenai restitusi dan penyelesaian masalah kepada siswa, mungkin sebenarnya kami sudah melaksanakannya Pak Budi. Ya, tapi tidak tahu istilahnya saja. Dan kami juga mungkin tidak tahu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang memang harusnya dilakukan sebagai seorang guru. Contohnya menstabilkan identitas yang seperti tadi Pak Budi jabarkan, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Setelah mengetahui ilmunya, yang tadi Pak Budi sampaikan, mudah-mudahan membuka mata kami sebagai guru untuk melaksanakan tahapan-tahapan budaya positif untuk dilaksanakan di kelas dan di lingkungan sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semuanya. Terima kasih untuk pikirnya, untuk Bu Emma dan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan untuk dilakukan di kelasnya masing-masing, dan kemudian nanti untuk setiap kelas kalau bisa membuat keyakinan kelas untuk dijabarkan nanti di kelasnya masing-masing. Itu harapannya. Lagi nggak? Sudah ya, cukup sekian. Di situ aja. Mudah-mudahan feedback yang tadi dijabarkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita mendapatkan ilmu dan pembelajaran pada kesempatan sesi kali ini. Dari saya mohon bukan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari mulai paparan sampai pertanyaan-pertanyaan, dan tadi ada juga sebagai kesimpulan atau tambahan yang disampaikan oleh Bu Emma. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan oleh Pak Budi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang kelima adalah penutup atau doa. Kita doa mudah-mudahan apa-apa rencana kita dijawab oleh Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin 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 ya Allah rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur dan amin hamdan yu'affi awal tapi bajidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali mu'azzim sultanik. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil damat wa maghfiratan fil maut. Allahumma amin fi sifat al-aman wa najatan min an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangnya. Mengucapkan wassalamualaikum